berperan aktif dengan dasar Pancasila. Nusantara tanggung jawab kita. Hari santri, hari santri, hari santri, hari santri murni cinta pada negeri. Ridho dan rahmat dari Ilahi, NKRI harga mati. Ayo santri, ayo santri, ayo santri, ayo ngaji dan patuh pada kiai. Pada bangsa berbahagia untuk melakukan apa yang Ikrar Santri Indonesia. Ikrar Santri Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami santri Negara Kesatuan Republik Indonesia Kami santri Negara Kesatuan Republik Indonesia berikrar. Satu. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia berpegang teguh pada akidah, ajaran, nilai, dan tradisi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dua. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanah air satu, tanah air Indonesia, berideologi negara satu, ideologi Pancasila, berkonstitusi satu, Undang-Undang Dasar 1945, berkebudayaan satu, kebudayaan Bhinneka Tunggal Ika. Tiga. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia selalu bersedia dan siap siaga menyerahkan jiwa dan raga membela tanah air dan bangsa Indonesia, mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional, serta mewujudkan perdamaian dunia. Empat. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia ikut berperan aktif dalam pembangunan nasional, mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, lahir dan batin, untuk seluruh rakyat Indonesia. 5. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia pantang menyerah, pantang putus asa, serta siap berdiri di depan melawan pihak-pihak yang akan merongrong Pancasila. UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta konstitusi dasar lainnya yang bertentangan dengan semangat proklamasi kemerdekaan dan resolusi jihad Nahdlatul Ulama. Tuhan dan bila iman,
memiliki hari yang istimewa dan ditetapkan sebagai hari libur nasional, yaitu peringatan Hari Santri. Peringatan Hari Santri ini harus kita maknai sedalam-dalamnya. Apa yang dimaksudkan dengan peringatan Hari Santri 22 Oktober sehingga pemerintah Indonesia menandatangani pada tanggal 22 Oktober 2015 di tempat yang berkah, yaitu di Masjid Istiqlal. Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo menandatangani secara resmi peringatan Hari Santri, yaitu pada tanggal 22 Oktober 2015. Kita harus selalu mengingat sesuai dengan nama, yaitu peringatan. Sesuatu yang harus kita ingat, peristiwa-peristiwa masa lalu, sejarah. Bung Karno mengatakan jas merah jangan sekali-kali merupakan sejarah. Jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah. Santri-santri Indonesia bukan hanya semenjak zaman Mbah Hasyim Asy'ari yang mencetuskan revolusi jihad tanggal 22 Oktober 1945 yang merupakan cikal bakal dari munculnya peristiwa 10 November 1945. Laulal ulama, laulal santri, maka Indonesia. Laulal masyayikh, laulal sanatir, maka tidak akan ada Indonesia. Karena yang menggerakkan perjuangan revolusi jihad adalah para ulama dari seluruh bumi Indonesia, sehingga tercetuslah peristiwa 10 November yang dipelopori oleh para masyayikh, dikomandani, diketuai oleh Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Tidak hanya itu saja, jauh sebelum Mbah Hasyim Asy'ari, seluruh penggerak-penggerak, seluruh pahlawan-pahlawan yang menentang kolonialisme, yang menentang penjajahan di muka bumi Indonesia, digerakkan oleh para ulama, para aulia, para santri. Dalam film yang kalian saksikan, Sultan Agung, siapa sesungguhnya Sultan Agung itu? Beliau adalah seorang santri. Gurunya adalah seorang santri. Gurunya lagi adalah seorang santri, bahkan waliyun min auliyaillah, yaitu Sunan Kalijogo. Samping itu ada Imam Bonjol. Siapa Imam Bonjol itu? Beliau adalah seorang santri. Di samping itu ada Pangeran Diponegoro. Siapa itu Pangeran Diponegoro? Beliau adalah seorang santri, seorang ulama. Santri-santrinya, prajurit-prajuritnya, diantaranya adalah Mbah Abdus Salam, leluhur daripada Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Karena tambak beras ini dulu direncanakan oleh Pangeran Diponegoro untuk dijadikan markas daripada pahlawan-pahlawan, penggerak-penggerak perjuangan santri-santri daripada Pangeran Diponegoro. Perlawanan Pangeran Diponegoro terjadi tahun 1825
sampai 1830. Dan 1825 Mbah Abdus Salam sudah menapakkan kakinya, sudah menancapkan doa-doanya di bumi tambak beras ini untuk dipersiapkan sebagai base camp, dipersiapkan sebagai markas daripada santri-santri yang akan melawan penjajahan kolonialis Belanda. Akan tetapi sayang sekali bahwa tahun 1830 Pangeran Diponegoro kemudian dipenjara, ditangkap oleh penjajah Belanda. Akan tetapi bahwa doa yang sudah ditancapkan di bumi tambak beras ini kemudian menumbuhkan benih-benih, menumbuhkan pohon-pohon, menumbuhkan ilmu-ilmu, menumbuhkan madrasah-madrasah, menumbuhkan pesantren-pesantren seperti saat sekarang ini. Ini tidak lepas daripada perjuangan dan doa daripada para santri, doa daripada para masyayikh, doa daripada para ulama. Maka kita patut bersyukur sebagai santri Indonesia, tidak ada di seluruh dunia, mulai dari Spanyol sampai Cina, tidak ada satu negara pun yang memperingati hari santri nasional. Hanya Indonesia saja. Maka sesuai dengan tema Hari Santri 22 Oktober 2020 adalah Santri Sehat, Indonesia Kuat. Abah ulangi, kalau Abah mengatakan santri sehat, kalian mengatakan Indonesia kuat. Santri sehat, Indonesia kuat. Santri sehat, Indonesia kuat. Santri sehat, Indonesia kuat. Santri sehat, Indonesia kuat. Ummu Zainab juga kuat. Para santri semua, semoga peringatan Hari Santri 22 Oktober 2020 ini mampu mengenang kita, mampu membuat kita tersadar bahwa peran santri di masa lalu begitu dominan, begitu kuat, begitu sentral, sampai-sampai mampu mengusir penjajah dari muka bumi Indonesia ini. Maka ini adalah merupakan satu tonggak dalam peringatan Hari Santri 2020 ini. Kalian juga harus menjadi pahlawan-pahlawan masa depan. 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, Indonesia ini akan dibangun oleh kalian-kalian semua. Indonesia ini akan disemarakkan oleh para santri-santri. Karena itu persiapkan masa depan kalian. Jangan terlena meskipun pada saat ini kita pada masa pandemi. Tetapi semangat belajar harus kalian tancapkan di dalam hati kalian semua. Seperti santri-santri Pangeran Diponegoro tahun 1825 sampai 1830. Selama 5 tahun prajurit-prajurit Pangeran Diponegoro mereka belajar di hutan-hutan dengan segala keterbatasannya. Mereka belajar mengaji, mereka belajar Fathul Qorib, mereka belajar takrib di hutan-hutan, termasuk di antaranya leluhur kita, pendiri daripada pondok pesantren Bahrul Ulum ini, yaitu Mbah Abdus Salam atau yang dikenal dengan Mbah Soeha. Masa depan kalian sungguh sangat berat. Kalian tidak akan bisa mengukir masa depan kalau kalian tidak bisa mengukirnya mulai dari sekarang. Belajar sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh, uzkurullaha dzikran katsira. Banyaklah mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kalian mendapatkan pertolongan. Dibukakan pintu hati kalian, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan segala urusan kalian. Orang tua kalian juga diberi kelapangan rezeki sehingga
bisa mengantarkan kalian menjadi santri-santri yang berprestasi, santri-santri yang ditunggu oleh orang tua dan para masyayikhnya untuk membangun negara Republik Indonesia ini. Demikian, mudah-mudahan peringatan Hari Santri ini betul-betul diingat oleh kalian, karena namanya saja peringatan, sesuatu yang harus diingat. Bagaimana kalian mengingat pergerakan perjuangan, bagaimana kalian mengingat semangat-semangat para kiai-kiai kita, masyayikh-masyayikh kita. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.